Halo teman-teman, kembali lagi di seri tutorial Orange Data Mining. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah model yang mampu melakukan klasifikasi bunga. Dan pada kasus ini adalah bunga iris menggunakan metode KNN. Nah, di seri kali ini kita akan pelajari tentang dataset iris. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah tahu dataset iris karena sudah pernah disinggung di beberapa tutorial sebelumnya. Jadi dataset iris merupakan dataset yang berisi ukuran kelopak bunga iris. Nah, ini adalah bunganya. Jadi yang diukur ini adalah kelopaknya ya, sepal dan juga petal. Jadi panjang dan lebarnya. Jadi kita punya 4 kolom dan nanti ada satu kolom lagi yaitu spesies. Nah, jadi tujuannya apa? Kita tuh pengen nih, kita udah tahu ukuran kelopak bunganya itu segini sama segini. Nah, pertanyaannya, gimana caranya saya tahu ini tuh bunga iris spesies apa? Atau varietas apa? Tapi dengan hanya mengetahui ukuran kelopaknya aja. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode yang disebut sebagai K nearest neighbor atau K tetangga terdekat. Maksudnya gimana? Bahwa misal kita dalam ruang 2 dimensi, kita punya data seperti ini. Nah, misal ini adalah kelas A, ini misal ini iris spesies A, ini iris spesies B. Nah, tahu-tahu ada data baru nih, misal ini panjang kelopak, ini panjang ini lebar kelopak. Nah, terus ada nih data baru nih di sini. Pertanyaannya, si data baru ini dia itu masuk ke kelas yang satu atau kelas yang kedua? Nah, cara menentukannya kita bisa menggunakan KNN. Gimana caranya? Kita tentukan dulu nilai K. K ini adalah berapa banyaknya tetangga. Sesuai dengan nama algoritmanya, nearest neighbor, tetangga terdekat. K-nya ini bisa kita ganti dengan bilangan bulat apapun. Contoh, misal K-nya sama dengan 3. Berarti dia bakal mencari nih yang baru. Kalau K-nya sama dengan 3, dia paling dekat kemana sih? Misalnya K sama dengan 1. Dia cuma ada di sini. Paling dekat sama yang warna merah. Oh, berarti dia akan masuk ke kelas 1, kelas yang A. Sedangkan kalau misalnya K-nya ada 3. Misal ternyata dia nanti malah mengambil ke sebelah luar. Ke sini misal. Nah, ternyata kan kalau misalnya K sama dengan 3, berarti lebih banyak yang hijau nih daripada yang merah. Nah, berarti nanti si yang kelas baru ini, dia akan masuk ke dalam kategori kelas yang ketiga, ke kelas yang B, ke kelas yang ini, yang hijau. Karena tetangganya lebih banyak di yang ketiga. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, tapi gimana caranya? Kita menentukan dia itu tetangganya sama yang mana sih? Dia itu jaraknya emang seberapa? Kan kalau mau dibilang tetangga, berarti harus ada jarak. Kita harus tahu berapa jauh, kan nggak mungkin misalnya rumahnya 100 km dari kita dibilang tetangga juga. Nah, jadi di sini kita pakai suatu formula yang disebut sebagai jarak Euclidean atau Euclidean distance. Nah, ini perumusannya seperti ini. D itu untuk distance, yaitu akar dari jumlah 2 titik dikuadratkan. Nggak cuma 2 titik, tapi bisa banyak loh titiknya. Contoh ini ada di dalam ruang Euclid, jadi bisa dilihat misal saya jarak dari titik P ke titik Q itu dirumuskan seperti ini. Nah, di data mining ini kita akan melakukan beberapa proses, yaitu pertama kita akan load dulu datanya. Pasti kita baca dulu ya datanya. Datanya kan harus kita olah. Habis itu kita akan split, kita pisahkan datanya untuk data uji dan juga data latih. Terus kita akan skalakan atributnya atau featuresnya. Kita melakukan data mining dengan KNN, kita lakukan prediksi dan juga melihat outputnya dalam bentuk confusion matrix. Nah, sekarang sudah dibuka aplikasi Orange-nya. Pertama, kita akan load dulu datanya. Kita klik data, kita klik file. Nah, seperti biasa, kita double klik dan kita pilih filenya adalah iris.temp. Sudah dibuka irisnya, seperti ini, kita close. Nah, selanjutnya, kita mau dibagi datanya, dibagi 2. Jadi, train dataset dan juga test dataset. Buat apa? Kita akan gunakan data sampler. Saat kita membuat suatu model,
algoritmanya harus belajar dari data, ya nggak? Kita pengen cari tahu rules atau pola dari data, pasti kita butuh data dong untuk menemukan rules tersebut. Nah, tapi selain kita mau menciptakan rules, kita juga pengen tahu apakah rules yang sudah kita buat itu beneran bagus atau beneran representatif atau beneran nggak sih ini tuh bisa memprediksi data kita. Nah, maka dari itu kita data yang tadi nggak boleh langsung semuanya kita kasih digunakan untuk membuat model, tapi sisanya kita bagikan sedikit, sisain sedikit, kita ambil sedikit untuk digunakan sebagai data validasi atau data uji. Jadi setelah kita train, kita uji nih dengan data baru yang tadi nggak kita kasih ke training. Jadi kita tahu, oh ternyata ini tuh modelnya bisa melakukan prediksi dengan akurasi sekian sekian. Contoh dengan data sampler, kalau kita double klik, di sini saya ambil 10% dari data. Selanjutnya kita akan tambahkan modelnya, yaitu KNN. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa tarik ke KNN. Lalu kita double klik, di sini adalah data sampel dan data. Nah, sebelum itu kita kan tadi sudah planning mau melakukan preprocessing. Kita akan klik yang preprocess, kita tarik ke bawah, kita double klik, dan kita pilih, jangan lupa ini normalize feature. Kita pilih yang standardize yang paling awal. Kemudian ini kita tarik ke sini. Nah, kenapa kita perlu preprocess? Jadi, KNN ini, karena dia menggunakan Euclidean, artinya dia sangat berpengaruh sama distribusi data. Jadi, kita perlu normalisasi, atau kita perlu standarisasi datanya, nilai-nilai pada atributnya, biar dia tidak terlalu jauh dari range data-data yang lain. Tujuannya, biar si algoritma jarak ini itu bisa menghasilkan klasifikasi yang baik. Nah, selain itu, kita bisa lanjut untuk melakukan prediksi. Kita klik di bagian evaluate, kita klik yang predictions. Di predictions, ini kita ke bawahin aja, kita ke sini nggak apa-apa. Ini kita tarik yang kaitan ke predictions. Dari data sampler, tarik lagi ke predictions. Jangan lupa di double klik. Jadi kita ganti jadi remaining data. Oke. Nah, kalau kita double klik yang predictions, kita bakal lihat hasil prediksi dan juga yang aslinya. Di sini, di bawah sini, ada AUC, alias akurasinya. Area under the curve, 0,984. F1 score-nya, 0,95. Precision-nya 0,95, recall 0,956. Nah, apa sih maksud dari situ? Coba kita lihat dalam bentuk conversion matrix. Kita tarik. Nah, kalau kita lihat di sini, apa artinya? Ternyata, dari data-data yang tadi sudah kita uji, apa sih data yang kita uji? Kan kita nggak tahu datanya yang mana. Oke, kita klik data table, kita tarik ke data sampler, kita pilih yang remaining data. Oh, inilah data yang kita pakai untuk uji. Nah, kalau kita lihat lagi ke conversion matrix, ini apa artinya dari sini? Bahwa ternyata model kita saat kita lakukan prediksi, dia 45 dari 45 bener hasil mengklasifikasikan iris setosa. Kalau kita lihat lagi di versi color, ternyata yang seharusnya versi color ada aja yang salah prediksi. Dia malah prediksi jadi Virginica. Kalau kita lagi dari Virginica, ternyata harusnya 45 versi Virginica. Tapi ternyata ada aja 5 yang masih diprediksi sebagai versi color. Nah, ini berarti kan error nih. Ada kesalahan. Tapi ini kayak gak terlalu masalah. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi di predictions, ini udah 98%, 0,984, berarti 98,4% akurasinya itu udah luar biasa bagus. Kenapa? Karena yang tadi kita ingat kalau bikin model itu yang umum agar dia bisa memprediksi data baru, dan juga spesifik untuk data-data yang distribusinya dekat dengan data-data yang sedang kita olah ini. Seperti itu. Jadi dengan error segini kayaknya gak terlalu masalah.
Tapi kalau mungkin penasaran errornya yang mana, apa yang salah diprediksi, kita bisa coba lagi. Kita tarik confirmation matrix. Kita double klik dua-duanya. Nah di sini kita bisa lihat, kita klik aja nih. Nah ini akan menunjukkan hasil prediksinya. Contoh ini yang 5 yang salah, harusnya versi color, harusnya Virginica tapi versi color. Ini atributnya kayak gitu. Ini yang benar-benarnya. Nah seperti itu. Nah simpelnya KNN itu hanya seperti itu saja, dan inilah data mining. Anda sudah berhasil melakukan prediksi, ini adalah hasil prediksinya, ini data aslinya, dan inilah selesai. Inilah data mining. Anda sekarang tahu kalau misalnya Anda butuh data baru, mau melakukan klasifikasi lagi, tinggal load lagi datanya, lalu breaking ke dalam prediction. Sudah, itulah data mining. Sesimpel itu. Itu sudah bisa menciptakan model yang bisa melakukan klasifikasi kategori atau spesies bunga iris. Tapi mungkin teman-teman masih pengen lanjut dari segini aja. Nah, ini kan hanya langsung bikin model nih. Kita tidak ada proses eksplorator yang lain-lain. Teman-teman bisa melakukan proses eksplorator data analisis sendiri, contohnya dengan menggunakan distribution, feature statistics, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Biar teman-teman bisa lebih paham lagi tentang si dataset ini dan juga bagaimana sih proses data mining itu dilakukan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan lanjut lagi belajar dengan menggunakan Orange juga. Sampai ketemu lagi.